menurunkan bendera Malaysia sebagai simbolik bahwa kita menurunkan penjajahan Malaya ataupun Malaysia di tanah bumi Sabah dan Sarawak. Tanpa Sarawak, tanpa Sabah, tidak ada Malaysia. Halo Studio Lovers, tahukah kamu tentang nama-nama negara bagian yang ada di Malaysia? Mungkin banyak dari kita yang belum begitu familiar. Ternyata, ada beberapa wilayah di Malaysia yang memiliki keinginan untuk memisahkan diri dan merdeka. Malaysia, negara serumpun yang menjadi tetangga dekat Indonesia, dikenal sebagai negeri jiran. Negara ini terdiri dari 13 negara bagian dan 3 wilayah persekutuan. Wilayah-wilayah ini memiliki status yang mirip dengan provinsi di Indonesia. Namun, belakangan ini tersiar kabar bahwa sejumlah wilayah di Malaysia ingin memisahkan diri dari federasi. Bukan hanya satu, melainkan 5 wilayah yang memiliki aspirasi tersebut. Berikut ini adalah ulasan lengkapnya dari sisi administratif. Tapi seperti biasa sebelum kita lanjut, jangan lupa ya untuk menekan tombol subscribe, aktifkan juga lonceng notifikasinya agar kamu tidak ketinggalan info terbaru dari Studio Langit. Sabah Sarawak! Merdeka! Sabah Sarawak! Merdeka! Malaysia terbagi menjadi 13 negara bagian dan 3 wilayah persekutuan, yaitu Kuala Lumpur, Labuan, dan Putrajaya. Secara geografis, wilayah Malaysia terbagi menjadi 2 bagian utama, Malaysia Barat atau Semenanjung Malaysia yang terletak di daratan Asia, dan Malaysia Timur yang berada di Pulau Kalimantan. 9 negara bagian di Malaysia dipimpin oleh penguasa tituler seperti Sultan, Raja, atau yang di-Pertuan Besar, serta seorang ketua menteri eksekutif atau menteri besar. Negara bagian seperti Johor, Kedah, Kelantan, Pahang, Perak, Selangor, dan Terengganu memiliki sultan sebagai penguasa. Negeri Sembilan memiliki jabatan yang di-Pertuan Besar, sementara Perlis adalah satu-satunya negara bagian dengan penguasa bergelar raja. Sementara itu, bekas koloni Inggris seperti Penang, Melaka, Sabah, dan Sarawak memiliki gubernur yang disebut yang di-Pertua Negeri, serta ketua menteri eksekutif. Malaysia terletak di kawasan Asia Tenggara, dengan luas wilayah sekitar 330.803 km persegi. Negara bagian merupakan wilayah administratif tingkat pertama dalam sistem federal. Dalam sistem ini, negara bagian sering disamakan dengan tanah atau provinsi di negara-negara yang menganut konstitusi federal. Berikut adalah 5 wilayah di Malaysia yang dikabarkan memiliki keinginan untuk merdeka. Johor terletak di ujung selatan Semenanjung Malaysia dan berbatasan langsung dengan Indonesia, dengan luas wilayah sekitar 19.166 km persegi. Johor merupakan negara bagian kelima terbesar di Malaysia. Selain itu, Johor memiliki jumlah penduduk terbanyak kedua setelah Selangor, dan menjadi negara bagian ke-7 terpadat. Kota Johor Bahru merupakan ibu kota negara bagian ini, sementara Iskandar Puteri menjadi pusat pemerintahan. Johor Bahru juga merupakan kota terbesar kedua di Malaysia setelah Kuala Lumpur. Kabar tentang keinginan Johor untuk merdeka muncul melalui gerakan kemerdekaan yang dikenal sebagai Johor Independence Association, atau Asosiasi Johor Merdeka. Gerakan ini bertujuan untuk mendirikan negara Johor yang terpisah dari Malaysia. Hingga tahun 2020, jumlah penduduk Johor mencapai lebih dari 4 juta jiwa, dengan mayoritas terdiri dari etnis Melayu, Tionghoa, dan India. Agama Islam adalah agama terbesar di Johor dan dianut oleh mayoritas penduduk Melayu. Sementara itu, penduduk Tionghoa sebagian besar menganut Buddha, Kristen, Taoisme, dan Konfusianisme. Sarawak, yang terletak di Malaysia Timur, adalah negara bagian terluas di Malaysia. Wilayah ini juga memiliki potensi untuk lepas dari Malaysia karena adanya sejumlah gerakan kemerdekaan seperti Yayasan Warisan Borneo, Aspirasi Masyarakat, Asosiasi Sarawak, Gerakan Kedaulatan Sarawak, Sabah Sarawak Keluar Malaysia, dan Gerakan Pembebasan Sarawak. Gerakan-gerakan ini didukung oleh Partai Bumi Kenyalang. Sarawak memiliki populasi sekitar 2,9 juta jiwa pada tahun 2020, dengan mayoritas terdiri dari suku Melayu dan Dayak. Wilayah ini memiliki lebih dari 40 kelompok subetnis, masing-masing dengan bahasa, budaya, dan gaya hidup yang unik. Kota-kota besar di Sarawak umumnya dihuni oleh orang Melayu dan Tionghoa. Menariknya, Sarawak adalah satu-satunya negara bagian di Malaysia dengan mayoritas penduduk beragama Kristen, mencapai 50,11% berdasarkan sensus tahun 2020.
Sabah adalah negara bagian terbesar kedua di Malaysia setelah Sarawak dan berbatasan langsung dengan Kalimantan Utara, Indonesia. Ibu kotanya adalah Kota Kinabalu. Wilayah ini dikenal sebagai negeri di bawah Bayu, istilah yang digunakan para pelaut pada masa lalu untuk menggambarkan keindahan wilayah ini. Sabah memiliki keragaman etnis yang tinggi, dengan mayoritas penduduk merupakan Bumiputra seperti Kadazan, Dusun, Bajau, dan Melayu, serta kelompok etnis lainnya. Sebagian besar penduduknya juga termasuk warga negara asing, yang mencapai 23,71% pada tahun 2020. Agama Islam merupakan agama terbesar di Sabah, dengan 69,59% pengikut pada tahun 2020. Islam umumnya dianut oleh masyarakat Melayu dan Bumiputra. Agama lain seperti Kristen, Hindu, dan Buddha juga dianut, terutama oleh Bumiputra Tionghoa dan India. Sabah memiliki gerakan kemerdekaan yang dikenal sebagai GSM atau Sabah Keluar Malaysia, yang menjadi indikator kuat potensi wilayah ini untuk memisahkan diri. Labuan adalah salah satu dari 3 wilayah persekutuan Malaysia, dengan luas hanya 68 km persegi. Terletak sekitar 10 km dari pantai Sabah, pulau ini bisa ditempuh dalam waktu 2,5 jam penerbangan dari Kuala Lumpur atau 5 menit perjalanan kapal dari Pulau Papan. Labuan ditetapkan sebagai pusat keuangan lepas pantai dan pelabuhan bebas cukai. Pelabuhan besar di sini menjadi asal-usul namanya. Pada tahun 2020, populasi Labuan diperkirakan mencapai 100.000 jiwa. Sebagian besar penduduk Labuan adalah etnis Bumiputra, terutama Melayu, Kadazan, Dusun, Bajau, serta kelompok lain seperti Jawa, India, dan warga keturunan Aceh. Agama Islam mendominasi dengan 77,23% pengikut, diikuti oleh Kristen, Hindu, dan Buddha. Jika wilayah seperti Johor, Sarawak, dan Sabah memisahkan diri, Labuan berpotensi menentukan nasibnya sendiri karena letaknya yang terisolasi dari Malaysia Barat. Malaysia Barat mencakup bagian selatan Semenanjung Malaka dan berbatasan dengan Thailand di utara, Selat Johor di selatan, Selat Malaka di barat, serta Laut Natuna, Laut Natuna Utara, dan Laut Tiongkok Selatan di timur. Wilayah ini terpisah dari Malaysia Timur oleh Laut Natuna, dengan Pulau Sumatera yang terletak di seberang Selat Malaka. Jika Johor, Sarawak, Sabah, dan Labuan memisahkan diri, maka Malaysia akan kehilangan seluruh wilayah Malaysia Timur dan sebagian besar wilayah administratifnya. Hal ini tentunya akan mengurangi luas wilayah serta jumlah penduduk Malaysia secara signifikan, dan menyisakan hanya 12 negara bagian yang ada di Malaysia Barat. Itulah fakta menarik tentang potensi perpecahan di Malaysia. Beberapa wilayah di negeri jiran ini ternyata memiliki aspirasi untuk merdeka dan membentuk negara sendiri. Keinginan ini mencerminkan dinamika politik dan kompleksitas identitas yang terus berkembang di Malaysia, sesuatu yang perlu terus dipantau ke depannya. Jangan lupa terus dukung kami dengan cara subscribe, like, komen, dan share video ini. Sampai jumpa di video berikutnya.